Masalah gaib hanya bisa dibicarakan sesuai dengan dalil. Pertanyaannya adalah, apakah saya bisa mendapatkan syafaat Nabi di akhirat? Semakin kita harus berbuat baik kepadanya, semakin kita memberikan akhlak terbaik kita kepadanya. Begitu agama kita menganjurkan. Pertengkaran di rumah tangga, kuli istrinya, meludahi wajah istrinya, ada suami yang aneh. Kalau Anda laki-laki, jangan beraninya kepada orang yang lemah. Untuk penambahan nominal pembayaran dari total pinjaman adalah riba. Kita baca pertanyaan masuk melalui WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mempunyai seorang adik yang autis. Dia tidak bisa bicara dan tidak bisa berpikir sebagaimana orang pada umumnya. Untuk menghadapinya butuh kesabaran yang ekstra. Jika Ana merawatnya dengan baik dan penuh dengan kesabaran, apakah dia kelak di akhirat dapat memberikan syafaat untuk Ana, Ustadz? Syukran, jazakallahu khairan, wa barakallahu fiik, Ustadz. Urusan syafaat, urusan gaib. Dan kita tidak boleh berbicara masalah gaib kecuali sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Dan ketika kita mendidik adik kita yang autis, lalu kita bertanya apakah saya bisa mendapatkan syafaatnya, tidak tahu kita, karena syafaat masalah gaib. Siapa saja yang berbicara tentang syafaat, bicara masalah gaib. Dan masalah gaib hanya bisa dibicarakan sesuai dengan dalil. Mari kita bawakan contoh. Kita semua yakin dan sangat yakin dan percaya karena Nabi Muhammad SAW memiliki syafaat. Dan kita yakini bahwa Nabi Muhammad akan memberikan syafaat. Selain syafaatul uzma yang besar, juga ada syafaat kepada individu-individu muslimin. Salah satunya orang yang rajin bersolawat akan mendapatkan syafaat. Orang yang bertauhid akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita tercinta SAW. Pertanyaannya adalah, apakah saya bisa mendapatkan syafaat Nabi di akhirat? Nabi sudah pasti memberikan syafaat. Pertanyaannya, apakah saya adalah orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi di akhirat? Itu pun tak ada jawaban. Karena ini masalah gaib yang kita tidak tahu dapat atau tidak. Ini masalah gaib yang kita tahu dapat atau tidak. Oleh karena itu kita tidak bisa menjawab. Padahal sudah pasti Nabi memberikan syafaat. Namun kita tidak tahu apakah saya dapat atau tidak dapat. Bayangkan kalau adik kita belum tahu memberikan syafaat atau tidak. Bagaimana kita akan bertanya apakah saya dapat syafaatnya atau tidak? Wallahu a'lam. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk saudara kita yang bertanya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita terima penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Saya Bu Nur dari Lubuk Linggau. Ya, silakan Ibu pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustadz mau tanya. Ini kalau mengenai tadabbur Al-Quran Pak Ustadz. Itu kalau misalnya di dalam bulan Ramadan kan kita lebih harus banyak mengkhatamkan Al-Quran. Nah kalau misalnya kita membaca artinya, mungkin saya yang masih belajar ini bisa untuk lebih banyak mengkhatamkan Al-Quran. Jadi apakah dalam mentadabburi Al-Quran itu saya cuma membaca Al-Qurannya ataukah harus membaca dengan artinya Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak. Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa arti tadabbur? Tadabbur bukanlah sekedar membaca. Membaca hanya qiraah. Adapun tadabbur lebih daripada qiraah. Tadabbur adalah menghayati. Bahkan tadabbur lebih daripada sekedar tahu arti. Tadabbur lebih daripada sekedar tahu arti. Itulah tadabbur. Diulang-ulang ayatnya, dihayati, didalami maknanya, diselami luasnya maknanya, itu tadabbur. Dan bagaimana mungkin kita akan mentadabburinya tanpa tahu artinya? Namun tidak masalah manakala kita membaca Al-Quran tanpa tahu arti, kita juga dapat pahala. Namun apabila kita tahu artinya lebih baik, apabila kita tadabburi lebih baik. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti untuk Ibu yang bertanya dan semua yang mendengarkan.
Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan, ana seorang akhwat yang masih berstatus istri. Pekan lalu suami ana memukuli, meludahi muka ana dan mengusir ana dari rumah Ustaz. Ana akhirnya keluar dari rumah. Pertanyaan ana, apa yang harus ana lakukan Ustaz? Suami ana juga tidak mau mengangkat dan membalas SMS ana. Suami ana juga sering meninggalkan sholatnya Ustaz. Bukankah itu suami Anda? Dan suami dan istri adalah orang yang memiliki hubungan terbaik dan terdekat dengan kita. Dan orang yang semakin mempunyai hubungan terdekat dengan kita, semakin kita harus bersabar kepadanya. Semakin kita harus berbuat baik kepadanya. Semakin kita memberikan akhlak terbaik kita kepadanya. Begitu agama kita menganjurkan. Pertengkaran di rumah tangga sebaiknya dijauhi. Dan apabila kita diusir oleh suami, bertahan sejenak, bersabar, jangan keluar dari rumah. Karena semakin keluar dari rumah semakin parah. Syaitan akan semakin senang mengganggu kita dan membuat hubungan itu semakin jauh dan semakin jauh. Yang namanya orang emosi pasti keluar kata-kata yang tidak pada saatnya ketika dia tidak emosi. Biarkan dia rehat sejenak, diamkan sejenak. Mudah-mudahan dengannya dia tidak mengusir lagi. Dan kepada suami yang memukuli istrinya, meludahi wajah istrinya, ada suami yang aneh. Kalau Anda laki-laki, jangan beraninya kepada orang yang lemah. Apalagi dia adalah orang yang paling dekat dengan Anda hubungannya. Kalau ataupun ada akhlak yang tidak baik, pasti ada akhlaknya yang baik yang Anda suka. Maka jangan melakukan kekerasan kepada orang yang lemah. Nabi SAW mengatakan wanita itu lemah. Justru Anda yang kuat disuruh Allah mendekati yang lemah untuk mengayomi, bukan untuk mengasari. Anda berarti tidak mengerti bagaimana mencari suami yang baik. Kekuatan Anda untuk menutupi kelemahan istri Anda, bukan justru untuk membuatnya semakin hancur. Wallahu a'lam. Nah, syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti untuk saudari kita yang bertanya. Baik, selanjutnya kita terima penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ali di Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seputar arisan Ustaz. Baik. Jadi istri anak ikut arisan di kampung dengan peserta kurang lebih 20 orang. Baik. Di dalamnya ditekankan untuk meminjam uang yang dikumpulkan dari arisan tersebut. Kemudian ketika mengembalikan disertai dengan penambahan nilai. Baik. Jadi pinjamnya misalnya 1 juta, dikembalikan 1.050.000. Ya. Tapi itu sudah disepakati oleh semua anggota arisan. Baik. Dan kemudian di akhir tahun, biasanya dibagi menjelang akhir Ramadan, itu dibagi rata, baik yang minjam maupun yang tidak minjam. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Baik. Jazakallah khair. Wa iyyak. Seluruh kesepakatan penambahan nominal pembayaran dari pinjaman adalah riba. Seluruh kesepakatan untuk penambahan nominal pembayaran dari total pinjaman adalah riba. Maka walau disepakati oleh semua dari 1 juta, pembayaran 1.050.000 atau 1.005.000, itu adalah riba. Karena sudah disepakati dibayar lebih banyak daripada jumlah pinjaman. Maka ini riba. Walaupun kemudian ribanya kemudian dibagi-bagi lagi kepada anggota, maka ini pembagian harta riba. Haram hukumnya, wallahu a'lam.